Pertumpahan darah besar-besaran, saking banyaknya mayat yang bergelimpangan di antara rakyat Hong Kong sampai tidak sempat dikubur. Jumbo Floating Restaurant dikenal sebagai restoran terapung terbesar di dunia. Jadi pada tahun 2047 nanti akan menjadi titik penting karena setelah tahun ini, Cina tak lagi berkewajiban untuk memberikan otonomi luas ke Hong Kong. Hai teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan RC Channel. Pada video kali ini saya ingin mereview tempat kerja saya, yaitu Aberdeen. Kenapa saya ingin mereview kota Aberdeen? Karena banyak sekali kisah unik dan menarik yang akan saya bagikan di sini. Saya sendiri dari kecil itu sangat suka sekali dengan pelajaran sejarah ya. Mempelajari kisah para nabi, para rasul, kemudian mempelajari kisah-kisah para pahlawan, kisah asal-usul nama suatu daerah. Apakah teman-teman juga ada yang sama seperti saya, pecinta sejarah? Jika iya, silakan simak video ini sampai habis ya. Aberdeen adalah nama suatu daerah di negara Hong Kong. Jadi sebelum kita membahas Aberdeen, mari kita bahas dulu sedikit tentang Hong Kong supaya ceritanya komplit. Nama Hong Kong secara harfiah bisa diartikan pelabuhan harum. Hyong itu wangi dan Kong itu pelabuhan. Jadi pelabuhan harum. Dalam artian lain bisa diartikan dupa. Pada tahun 1842, Inggris merebut Pulau Hong Kong setelah mengalahkan Cina dalam Perang Candu Pertama. Setelah Perang Candu Kedua, Beijing dipaksa menyerahkan Kowloon, kawasan di seberang Hong Kong, pada 1860. Kemudian tahun 1898, untuk menguatkan kontrol di kawasan, Inggris menyewa lahan yang sebagian besar berada di sisi utara, yang dikenal sebagai New Territories, dengan janji akan mengembalikannya kembali ke Cina dalam 99 tahun. Nah, konon ceritanya Hong Kong di bawah penjajahan Inggris ini berkembang sangat pesat teman-teman. Bahkan Inggris ini untuk memperluas kekuasaannya, dia menghalalkan segala cara, menindas, menyiksa, dan kemudian menganiaya rakyat Hong Kong yang tidak mau menurut. Bahkan di sini sempat terjadi pertumpahan darah besar-besaran, saking banyaknya mayat yang bergelimpangan di antara rakyat Hong Kong sampai tidak sempat dikubur. Hingga kota yang sekarang ramai ini dulunya itu adalah kuburan manusia, konon kabarnya teman-teman. Kemudian pada 1982, London dan Beijing mulai perundingan yang sulit mengenai prosedur dan syarat-syarat pengembalian Hong Kong ke Cina. Hong Kong menerapkan sistem ekonomi dan politik yang sangat berbeda dengan Cina daratan, yang sejak 1949 berada di kawasan kekuasaan Partai Komunis, satu-satunya partai yang dibolehkan berdiri di negara tersebut. Akhirnya, Cina setuju untuk memerintah Hong Kong berdasarkan prinsip satu negara dua sistem, di mana Hong Kong akan menikmati otonomi luas, kecuali untuk urusan pertahanan dan luar negeri selama 50 tahun ke depan. Hong Kong menjadi kawasan administratif khusus, yang bermakna Hong Kong dibiarkan untuk memiliki sistem hukum sendiri, sistem multipartai, dan sejumlah hak termasuk kebebasan berpendapat dan kebebasan berkumpul. Untuk menjamin hak-hak tersebut, Hong Kong memiliki konstitusi mini yang disebut Basic Law dengan tujuan utama memilih pemimpin atau kepala eksekutif sesuai dengan prosedur demokratis dan hak pilih universal. Jadi sampai sekarang Hong Kong itu belum merdeka teman-teman, masih di bawah kekuasaan Cina. Sampai itu perjanjiannya 50 tahun, jadi pada tahun 2047 nanti akan menjadi titik penting karena setelah tahun ini, Cina tak lagi berkewajiban untuk memberikan otonomi luas ke Hong Kong, seperti disepakati dengan Inggris sebelum penyerahan dilakukan. Lantas bagaimana masa depan Hong Kong nantinya? Muncul seruan agar Hong Kong merdeka, namun pemerintah di Beijing sudah menutup opsi tersebut. Ada 3 kemungkinan, Cina akan menambah otonomi, mempertahankan beberapa hak khusus saja, atau Hong Kong akan kehilangan status khusus dan menjadi provinsi biasa sama seperti provinsi lainnya di Cina daratan, tanpa menikmati otonomi luas. Dengan makin banyaknya warga muda yang sadar dengan hak-hak politik, sebagian besar analisis memperkirakan akan ada pertarungan ketat mengenai masa depan Hong Kong. Sekarang mari kita masuk membahas Aberdeen, kota tempat saya bekerja sekarang. Aberdeen itu biasa disebut juga Hong Kong Chai, atau artinya Hong Kong kecil, itu nama lain Aberdeen. Aberdeen itu termasuk dalam daerah distrik selatan, dan dihuni oleh 80.000 jiwa penduduk.
Aberdeen terkenal tidak hanya di kalangan wisatawan, tetapi juga penduduk lokal Hong Kong karena desa terapung dan restoran makanan laut terapung yang terletak di pelabuhan Aberdeen. Namun sekarang restoran terapung itu sudah tidak ada, teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu, ini sekilas infonya. Ini adalah salah satu destinasi turis yang sangat ikonik di Hong Kong. Dibuka pada tahun 1976, Jumbo Floating Restaurant dikenal sebagai restoran terapung terbesar di dunia. Pada masa kejayaannya, restoran ini pernah menjadi lokasi syuting film-film terkenal. Salah satunya adalah Infernal Affair 2. Setelah beroperasi 4 dekade, pada tahun 2020, restoran Jumbo terpaksa ditutup karena masalah finansial selama pandemi. 2 tahun terombang-ambing, restoran Jumbo kemudian ditarik keluar dari perairan Hong Kong. Sayangnya, insiden buruk terjadi setelah restoran Jumbo melewati cuaca buruk dan kemudian tenggelam di Laut Cina Selatan. Masyarakat Tanka yang dulunya tinggal di perahu di pelabuhan Aberdeen umumnya terkait dengan industri perikanan dan masih ada puluhan orang yang tinggal di perahu di pelabuhan tersebut. Pada Perang Dunia Kedua, pada masa pendudukan Jepang di Hong Kong, dari tahun 1941 sampai 1945, nama Cina Aberdeen Hong Kong Chai diubah ke dalam bahasa Jepang menjadi Moto Hong Kong, yang berarti asal mula Hong Kong. Aberdeen sekarang kota yang sangat ramai, teman-teman. Di mana-mana kita bisa melihat mall dan restoran, termasuk restoran cepat saji seperti McDonald, KFC, Yoshinoya, Firewood, Cafe de Coral, dan Maxim berlokasi di Aberdeen Center. Daerah Aberdeen dulu diberi nama Hong Kong karena dikenal sebagai pusat distribusi kayu harum. Di dalam sejarah daerah Aberdeen pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-17 adalah sebuah pusat distribusi kayu harum dan sering terdapat kapal yang mengangkut kayu harum antara daerah tersebut dengan kota Guangzhou. Oleh sebab itu, pelabuhan di daerah tersebut mempunyai bau yang sangat harum, maka dinamakan sebagai Huang Kong, yaitu pelabuhan yang berbau harum. Pada abad ke-19, yaitu tahun 1800-an, sejumlah tentara Britania Raya mendarat di daerah Stanley. Pada waktu itu, mereka mendapat tuntunan seorang wanita yang merupakan penduduk lokal. Wanita ini membawa para tentara Britania ini mengelilingi daerah sekitarnya, yaitu sekarang daerah utara Hong Kong Island. Ketika mereka melewati daerah Wong Chuk Hang, seorang tentara Britania Raya menanyakan kepada wanita ini apa nama daerah yang mereka lewati. Wanita ini dengan nada suku Tanka menyebut Hong Kong. Tentara Britania Raya kemudian memberikan nama pulau tersebut Hong Kong Island. Setelah negara Britania Raya menjajahi wilayah Kowloon dan New Territories, maka mereka memberi nama Hong Kong kepada wilayah-wilayah yang mereka jajah ini. Di mana-mana yang namanya penjajahan tidak ada yang enak ya teman-teman. Sebaik-baiknya penjajah, tidak ada negara jajahan yang subur dan makmur bisa hidup tentram. Begitu juga negara Hong Kong. Rakyat Hong Kong pada masa penjajahan bukan hanya kehilangan tanah dan rumah mereka, namun mereka juga banyak yang kehilangan nyawa, kehilangan anak gadis mereka, dan semena-mena diperlakukan. Dulu, kata kakek yang aku rawat ini, negara Hong Kong sangat tidak aman. Di bawah penjajahan Britania Raya, mereka semena-mena memperlakukan orang lokal. Jika tidak menurut, main hakim sendiri tanpa ada pengadilan atau apapun. Bahkan seringkali orang-orang kehilangan sanak saudaranya tanpa tahu kemana jika berurusan dengan para penjajah, yang akhirnya mayatnya pun tidak diketemukan dan diduga mayatnya itu dibuang begitu saja. Seringkali mayat itu ditemukan entah orang mana, entah dari daerah mana. Jadi namanya menemukan mayat itu pada zaman itu sudah tidak asing lagi ya teman-teman. Ketika diceritakan itu, aku sampai merinding teman-teman. Membayangkan negara Hong Kong yang begini maju, yang begini ramai, dengan teknologi yang canggih ya. Rakyatnya yang miskin ataupun kaya di sini tuh nggak terlalu keciri perbedaannya gitu. Maksudnya orang kaya pakai AC, orang miskin pun pakai AC. Orang kaya makan daging, makan ikan setiap hari, orang miskin pun sama. Jadi semiskin-miskinnya orang Hong Kong tuh jadi miskinnya orang Hong Kong tuh mungkin di Indonesianya udah bisa dibilang kaya gitu teman-teman. Dan salutnya orang Hong Kong itu sangat pekerja keras. Sampai dia udah tua, udah bungkuk pun banyak yang masih mencari rongsokan. Padahal rumahnya udah punya apartemen banyak, anak menantunya orang sukses, tapi sangat pekerja keras. Jiwa pekerja kerasnya tuh masih melekat.
Ini suasana Aberdeen di malam hari, teman-teman. Ini banyak sekali lampu-lampu karena menyambut Natal. Jadi setiap akhir tahun, suasana di mana-mana seperti ini. Di mall, di jalan-jalan, di tempat-tempat umum gitu ya. Di bawah apartemenku juga cantik banget. Dihiasi oleh lampu-lampu, pohon Natal, dekorasi-dekorasi Natal seperti itu. Sangat cantik sekali. Dan ini video ini saya ambil ketika saya pulang liburan ya, teman-teman. Pada kesempatan kali ini sekalian saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua teman-teman saya, sesama YouTuber pemula juga yang selalu setia mendukung channel saya, yang selalu menonton sampai habis. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk para subscriber yang tidak punya channel, yang tidak pernah komen, hanya menonton saja. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Buat yang belum kenal, saya mengucapkan salam kenal. Saya Arsy, TKW Hong Kong, berasal dari Cirebon dan sekarang sedang kerja di Hong Kong. Salam kenal semuanya, terima kasih untuk supportnya.